Kalau yang dipikirkan adalah tentang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan biaya untuk kehidupan kita, jalannya luar biasa banyak. Jalannya luar biasa banyak. Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutuskan para nabi-nabinya, para nabi-nabinya ini semuanya punya profesi dari segi duniawinya. Dari segi duniawinya punya profesi. Nabi Allah Dawud tukang jahit, tukang jahit, jangan yang punya konveksi-konveksi. Kalau pekerjaannya diniatkan, saya ngikuti kerjaannya Nabi Allah Dawud, dapat pahala. Yang Nabi Allah Dawud dikatakan setiap kali jahit, zaman dulu belum ada alat jahit ya, jadi jahit dia pakai tangan. Sekali jahitan baca subhanallah 1000 kali, 2 kali jahitan alhamdulillahnya 1000 kali. Bayangkan, nggak perlu malu. Nabi Allah ada yang jadi tukang besi, ada yang jadi tukang gembala kambing. Nabi kita profesinya sebagai seorang rasul dan seorang nabi masih lebih sedikit usianya ketimbang usianya beliau sebagai seorang pedagang. Beliau dagang mulai dari usia 6 tahun, dimulai dari menawarkan jasanya, gembalakan kambing-kambingnya orang-orang yang punya kambing-kambing banyak, itu digembalakan sama Nabi mulai dari usia 6 tahun. 6 tahun, 9 tahun sudah mulai ikut pamannya dagang ke Syam, pergi ke sini sampai beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, masih terus menjadi pedagang sampai usia 40 tahun. Setelah jadi nabi sekalipun beliau masih neruskan profesinya sebagai seorang pedagang. Sampai kapan? Sampai beliau dibangkrutkan sama orang-orang Mekah karena mereka nolak, diboikot tokonya, diboikot dagangannya. Tidak boleh ada orang yang beli di perusahaannya Sayyidah Khadijah, tidak ada orang yang boleh muamalah sama keluarganya Rasulullah SAW, dibangkrutkan sama orang-orang Mekah. Pindah beliau ke Madinah. Jadi tidak perlu malu. Semua yang kita jalani, kita hidup di dunia, Bu. Kalau ada orang mengatakan heleh hidup tidak butuh duit, mimpi nih, jilbab tukune karek duit, beras belinya pakai uang, gitu. Semuanya kita beli pakai uang dan kita masih hidup di dunia ini. Berarti apa? Butuh sama harta. Sakit, berobat, duit, gitu. Semuanya butuh dengan uang. Jadi yang realistis, kita kerja untuk Allah, kita ibadah juga untuk Allah. Kita menjalani takdir karena Allah, dan semuanya tidak ada yang tidak atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita terus belajar memahamkan mindset, memahamkan hati. Seperti apa sih Allah taala ini pengennya kita ini hidup ini dengan hati yang seperti apa, cara berpikir yang seperti apa, muamalah sama suami gimana, muamalah sama keluarga, sama teman, sama kerabat seperti apa, agar kita mendapatkan hakikat dari kehidupan yang diajarkan sama Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kehidupan di dunia yang terbaik. Yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga yang terbaik. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari panasnya api neraka. Cuman itu cita-citanya, hidup di dunia baik, di akhirat juga baik, mati melbu surga, ndak melbu neraka. Cuman itu cita-cita terindah. Dan hakikat dari hasanah itu, hakikat dari kehidupan yang baik di dunia itu ndak mungkin dijalani kecuali orang-orang yang faham dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Ta'ala menjalankan kehidupan ini, kita sesuaikan, kita selaraskan, kita yakinkan, kita sandarkan apa yang sekarang ini kita yakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak semuanya, enak semuanya. Ada percobaan ini memang takdirnya, dapat kenikmatan ini alhamdulillah. Makanya Rasulullah sama ajaban min amril mukmin, perkaranya orang beriman ini perkara yang paling penuh keajaiban, yang paling indah. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia sabar. Sabar, syukur, ini adalah kunci di dalam mendapatkan kenikmatan ketika kita hidup di dunia.